Kami sini. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, tidak kebetulan malam hari ini kami ada di dalam perkunjungan. Ada Nail yang patah kaki, haleluya. Jadi kita kunjungin biar kita apa namanya ya, haleluya. Nail, apa kabar Nail? Biar dia tenang di rumah ya. Puji Tuhan, gara-gara main futsal kakinya patah. Juga tuh. Oh enggak ya. Bukan gara-gara main futsal. Oh, iya. Dia lagi dapat berkat. Oh, lagi dapat berkat. Haleluya. Baik, malam hari ini kita akan live langsung dari kamarnya Nail. Ya. Dan kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Ya Nail ya. Enak kan, lebih bagus kita memuji Tuhan ya sambil menunggu waktu untuk pemulihan. Puji Tuhan. Ya, shalom semuanya yang sudah boleh masuk. Iya. Iya, ada Ibu Widya, iya. Puji Tuhan. Ada Pak siapa ini? Ibu Lesi ya. Pak Alex. Oh, Ibu Lesi. Oke, baik, kita akan naikkan satu pujian. Ya, Ibu Ida. Hatiku tenang. Ya, kita bersyukur. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pada malam hari ini ya. Nail sudah kembali ke rumah dari rumah sakit kemarin. Kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mau katakan hatiku tenang. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Diri mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku
rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, pertolongan-Mu sungguh ajaib di dalam kehidupan kami, khususnya pada malam hari ini Tuhan. Kami lihat Bapa, ada Nail boleh terbaring di sini Tuhan, tapi kami bersyukur di saat kejadian itu Tuhan, betapa kalutnya mungkin perasaan orang tua dan juga Nail, tapi kami boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Nail boleh ada sebagaimana pada saat ini Tuhan, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, layaklah Engkau kami tinggikan, kami agungkan pada malam hari ini atas kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan pada keluarga Bapak Alexander Tuhan. Terima kasih Tuhan, layaklah Engkau kami tinggikan, kami agungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan mesbah doa kami, ucapan syukur kami pada malam hari ini kepada Tuhan yang sudah menyertai kami. Untuk itu Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau pada malam hari ini. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan nama-Mu terus Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian, janji-Mu seperti pagi ketika menghadapi kehidupan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih yang
janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya, puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini Engkau himpunkan kami bersama di tempat ini. Tidak ada yang kebetulan bahwa Engkau Tuhan begitu mengasihi kami pribadi lepas pribadi, dan sebagai wujud nyata kasih-Mu kami boleh kembali berhimpun bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu, walaupun kondisi dan keadaan sepertinya tidak mengizinkan karena kondisi anak kami Nail. Tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk itu pada malam hari ini kami rindu untuk supaya firman-Mu berbicara bagi kami. Mari nyatakan kasih-Mu atas kami, singkapkan rahasia surga, urapi kami semua, anugerahkan bagi kami roh hikmat pewahyuan supaya kami dapat mengerti, memahami isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau supaya Tuhan pimpin kami dalam perenungan firman pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, pakai kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua percaya, kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Iya, shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat malam. Saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Walaupun mungkin secara singkat, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mencondongkan hatinya. Dia mau supaya kita senantiasa datang kepadanya, untuk kita mau senantiasa diberkati oleh firman Tuhan. Malam hari ini saya mengajak kita untuk kita membuka dari Roma 8, Roma 8 ayatnya yang dari ayatnya yang ke-26 sampai ayat 30 kita akan baca. Saya akan bacakan bagi kita. Roma 8 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini, dari nats firman Tuhan terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 30. Ada beberapa hal yang penting kita perhatikan di sana. Ini ayat yang ke-28, di situ ada banyak orang yang menghafal ayat itu, tetapi kembali lagi kita tidak masuk langsung ke ayat 28, tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-26 di sana berbicara tentang manusia itu pada dasarnya tidak tahu bagaimana caranya untuk berdoa. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, oleh
Roh Kudus, lewat pertobatan kita maka ia datang dan tinggal di hati kita, pribadi lepas pribadi. Dia datang tinggal di hati kita, dan kita ini kalau dalam 1 Korintus 3 ayat 16 di sana bahwa kita ini di bait Allah, di mana menjadi tempat kediaman Roh Allah. Dan kalau di ayat 26 dari Roma 8 ini berbicara bahwa Allah itu menuntun kita untuk kita berdoa lewat Roh Kudusnya. Nah, makanya di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan di sana Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus itu adalah penolong yang senantiasa menolong kita menyingkapkan sesuatu hal yang tersembunyi, sesuatu hal yang rahasia, sesuatu hal yang tidak dapat diketahui oleh pikiran manusia. Tetapi Tuhan menyingkapkan bagi kita lewat Roh-Nya sebagai penolong, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26 sebagai penolong. Makanya fungsi penolong itu, yaitu Roh Kudus, itu harusnya bekerja dalam diri kita. Tapi bagaimana pula kerjanya Roh Kudus itu harusnya kita harus mengerti dengan baik. Bagaimana pula Roh Kudus? Pula Roh Kudus bekerja adalah lewat pertobatan seseorang. Nah, oleh sebab itu kehidupan setiap orang harus ada pertobatan sungguh. Jika tidak ada pertobatan sungguh, maka Roh Kudus tidak akan berfungsi dalam diri orang itu. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Pada dasarnya manusia lemah. Pada dasarnya manusia tidak dapat berdoa. Pada dasarnya manusia sejak terputus hubungan dengan Allah oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa. Maka manusia terputus dengan hubungannya dengan Allah. Tetapi bersyukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus kita kembali dihubungkan. Kita terhubung kembali. Hubungan kita terhubung kembali. Sehingga akhirnya disinilah sebenarnya fungsi Roh Kudus dalam diri kita. Dia datang dan tinggal dalam kita untuk menolong kita supaya ia memberikan kita penyingkapan rahasia surga untuk dapat memahami kehendak Allah, memahami pikiran Allah, memahami isi hati Tuhan. Dengan demikian di sini dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Manusia yang terputus hubungannya, manusia yang tidak bertobat, tidak tahu caranya bagaimana mau berdoa. Tetapi kembali lagi, kalau kita mau datang kepada Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus akan berfungsi sebagai penolong dalam diri kita untuk memampukan kita untuk dapat memahami dengan baik isi hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu dikatakan dalam 1 Korintus 2 ya ayatnya yang ke-14 di sana, bagi kita orang yang percaya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Bahkan bagi kita yang percaya kita dapat memahami dan mengerti pikiran manusia yang berdosa. Kita tahu bagaimana untuk memberikan suatu arahan. Dan sebenarnya di sinilah sebenarnya kuncinya. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah kalau kita sudah hidup benar-benar di hadapan Tuhan lewat pertobatan kita, maka fungsi Roh Kudus itu akan bekerja maksimal dalam diri kita, akan memberikan tuntunan bagi kita untuk memahami masa depan, untuk memahami kehidupan kelak nantinya. Kehidupan yang kelak itu nanti hanya satu yang dituju oleh Tuhan, ya, yang dituju oleh manusia bertobat, yaitu keselamatan itu sendiri. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu ayat 26 dikatakan di sini, dengar baik. Manusia tidak dapat berdoa. Memang benar. Manusia berdosa tidak mungkin bisa berdoa. Manusia yang berdosa tidak mungkin dapat menghampiri hadirat Allah. Tetapi jika kita bertobat, maka di sini Tuhan akan katakan bahwa Dia akan menolong kita dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dia hadir dalam hati kita untuk menyingkapkan rahasia itu. Nah, oleh sebab itu saya ulangi kembali, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi di sini dikatakan, tetapi Roh itu Roh besar, Roh sendiri atau Roh Allah itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Luar biasa. Siapa Dia? Tetapi Dia adalah penolong. Sekalipun di sini tertulis Roh besar, tetapi fungsi utamanya Roh itu adalah penolong. Dialah yang menolong kita menyingkapkan suatu hal yang rahasia, yang tidak dapat difahami oleh pikiran manusia. Tetapi kita hidup dalam pertobatan dan Tuhan menyingkapkan rahasia itu bagi kita. Makanya fungsi penolong itu dikatakan, Roh besar di sini, dengar baik.
maka Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Siapa Roh besar di situ? Itulah fungsi penolong. Tetapi di sini dikatakan kepada Allah, itulah Allah hakikatnya yang semula. Nah, itulah dia katakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Adalah lebih baik dan lebih berguna jika aku pergi, sebab jika aku pergi, Roh itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu untuk menginsafkan dunia dari dosa. Dan puji Tuhan, malam hari ini disingkapkan bagi kita. Puji Tuhan, saya nggak tahu kalau malam hari ini ternyata saya juga yang harus bawa firman. Dan saya nggak tahu apa yang harus saya bawakan. Dan malam hari ini ternyata ini penyingkapannya. Dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Dikatakan di ayat 27. Dan Allah, maaf masih di ayat 26. Allah, ya, sudah. Ayatnya 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Kembali saya bacakan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Ya, bagaimana dia tidak ketahui? Karena itu fungsi penolong dan itulah Allah itu sendiri yang datang. Tetapi dia menyatakan dirinya di dalam diri kita supaya kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini disingkapkan bagi kita. Kita tahu siapa Allah yang kita sembah karena ada Roh Kudus di dalam diri kita untuk memberikan suatu pemahaman dan pengertian yang tidak akan pernah meleset. Dialah Allah itu sendiri yang ada di dalam kita. Dialah Yesus. Dialah Roh. Dialah Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Puji Tuhan. Saudara dan saya, kita semua yang ada di sini dan Bapak Ibu yang ada dimanapun saat ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah. Dipilih untuk supaya kita mendapatkan kasih anugerahnya. Supaya rohnya tinggal di dalam kita. Supaya hidup kita menjadi hidup seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bukankah firman katakan biarlah kita menjadi serupa dengan dia. Menjadi serupa dengan Allah. Menjadi serupa dengan Yesus. Yang walaupun Yesus dalam rupa manusia. Dia melupakan keilahiannya. Dan dia menjadi manusia seutuhnya. Tetapi pada hakikatnya dia adalah Allah. Dalam Filipi 2 di sana ayat yang keberapa di sana dikatakan demikian. Lah, ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka itu dengar baik pada malam hari ini Tuhan menyatakannya bagi kita. Supaya kita tidak main-main dengan hidup ini. Tetapi kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi dengan keseriusan kita untuk masuk di dalam karya agung Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah Tuhan menyediakan suatu hal yang lebih baik daripada hidup-hidup yang di sekarang ini? Seindah-indahnya hidup di dunia ini tidak akan, ya tidak ada apa-apanya. Ya tidak ada apa-apanya kalau di sana. Dan ini hanya bagian daripada sandiwara hidup. Tetapi jika di dalam Tuhan, maka kita akan melihat karya agung Tuhan yang luar biasa. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin bagi kita ini malah petaka untuk Nail yang kondisinya terbaring di rumah sakit. Ya, berapa hari di rumah sakit? 3 hari di rumah sakit. Sekarang sudah pulang ke rumah. Dia tidak bisa meninggalkan tempat tidur. Bahkan untuk ke kamar mandi nggak bisa. Dia harus pakai pispot. Sorry ya, dikasih tahu aja ya. Dia harus pakai pispot. Saya pernah mengalami hal itu Bapak Ibu. Saya pernah tahun 2012. Saya patah tulang bahu. Waduh, itu sakit. Memang benar-benar sakit. Tetapi rupanya di balik itu semua ada rencana Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa ini kenapa? Penghukuman apa yang datang dari Tuhan? Bapak Ibu, bukan penghukuman. Itu pelajaran buat kita. Ada maksud Tuhan di balik itu. Makanya di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita melihat ini adalah suatu hal yang positif, maka akan terjadi positif. Kita tidak akan sakit hati dengan Tuhan, kita tidak akan sakit hati dengan siapa-siapa, termasuk ya teman main bolanya, ya main futsalnya, ya tidak akan sakit hati ya Nail ya, tidak sakit hati lagi ya. Iya, tidak. Kita tidak akan dendam dan itu. Ini sesuatu pembelajaran dan kita akan melihat ini waktu di mana saya akan duduk saat ini. Ya Nail, lebih banyak baca firman ya di kamar ya.
Lebih banyak firman. Ini tunas remaja, tapi ini agak sedikit bandel yang lalu ini. Makanya disentak sekarang ini. Ya, puji Tuhan. Jangan sampai Tuhan menyentil kita. Sekarang sudah rajin, tadinya bandel. Saya telepon-telepon nggak mau. Nah, sekarang dia banyak bergumul dengan Tuhan, banyak belajar dengan Tuhan ya. Puji Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita tidak menyenangi hal-hal seperti ini. Kita tidak inginkan hal terjadi seperti ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada punya rencana di balik itu semuanya. Puji Tuhan. Lewat persoalan. Kita seringkali menolak sesuatu hal yang tidak senang menyenangkan daging kita. Kita menolak kalau ada hal-hal yang sifatnya mungkin kita ada kayaknya, kehilangan bagian saya. Bapak Ibu, Tuhan mau menguji kita. Tuhan mau mendidik kita lewat persoalan. Ya, masalah bukan sesuatu hal yang tidak baik kalau kita berpandangan baik. Tetapi bagi orang yang tidak menerimanya, apapun persoalan yang tidak menyenangkan dagingnya, maka dia akan sebut ini malapetaka. Tapi kita belajar lewat masalah ini. Puji Tuhan. Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk datang kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bagaimana kita menyaksikan Tuhan Yesus disiksa. Ya. Bagaimana Yesus menderita. Bagaimana Yesus mengalami suatu tantangan hidup. Bagaimana dia datang dan itu memang harus dia lewati. Tidak bisa tidak, dan itu memang mutlak harus dia lalui. Karena kalau dia tidak melewati semuanya itu bukan hidup yang sesungguhnya. Hidup di dunia ini penuh tantangan. Kalau nggak mau tantangan, ada satu tempat, saya mau kasih tahu, di kuburan. Pastinya di sana ada tantangan lagi. Di dunia ini kuburan masih digusur-gusur. Tetapi kita harus tahu bahwa kehidupan setelah hidup ini ada satu hidup yang lebih indah lagi. Yaitu di surga. Dan itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Nah, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kalaupun ada masalah seperti dan kita berpikir positif bahwa Tuhan sedang mendidik kita. Maka kita akan sedang dibentuk untuk menuju kepada satu kondisi dan keadaan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan kalau sudah maunya Tuhan, percayalah, endingnya pasti indah. Endingnya pasti lebih baik. Endingnya pasti akan membawa kepada suatu perubahan yang positif. Pasti, saya teramat percaya untuk hal itu. Dan untuk itu pada malam hari ini, puji Tuhan, disampaikan kepada kita dari Roma 8 ini, berbicara tentang semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tadi udah katakan bahwa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Ya, supaya apapun kondisi dan keadaan kita, ingat bahwa Tuhan telah menanggung semua dosa-dosa kita. Ia telah menanggung semua penderitaan kita. Dia disalibkan supaya semua penderitaan yang kita akan alami dalam hal seperti itu, kita terlewatkan. Dan ada penyelamat bagi kita. Puji Tuhan, Yesus datang untuk menanggung semuanya itu. Nah, dalam hal inilah kita tahu. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka dimuliakannya. Puji Tuhan. Dalam hal ini ada 4 hal dikatakan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, dipanggil untuk menikmati semua hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, dipanggil untuk segala sesuatu yang lebih baik dan berguna untuk ke depan hidup kita. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Puji Tuhan, pembenaran kita tidak ada. Satupun tidak ada yang benar. Manusia di muka bumi ini tidak ada satupun yang benar. Tetapi jika kita hidup bertobat, maka yang benar akan hidup di dalam kita. Dia datang dan membenarkan kita. Puji Tuhan, ada haleluya ya. Semua kita yang mau percaya kepada Tuhan. Tidak ada saat kita mau untuk belum bertobat, maka tidak ada kebenaran dalam diri kita. Tetapi jika kita mau bertobat dan hidup dalam kebenaran, sebenarnya kita tidak akan pernah bisa membenarkan diri kita. Tetapi yang benar, kalau kita bertobat akan hidup di dalam kita, dia datang tinggal di dalam kita, maka dialah yang akan membenarkan kita. Itu luar biasanya hidup dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga
itu dimuliakannya. Dan yang terakhir ending dikatakan bahwa kita akan dimuliakan. Oh, siapa kita? Kenapa kita bisa dimuliakan? Luar biasa. Kenapa kita dimuliakannya? Kenapa? Karena kita istimewa. Hidup kita itu adalah hidup untuk hidup yang Tuhan kehendaki. Kenapa kita dimuliakan? Karena tidak ada ciptaan Tuhan yang seperti kita. Kita ini dimuliakan karena kita ini gambaran Sang Halik. Makanya hidup kita adalah untuk menyembah Dia. Makanya dimuliakannya. Kalau kita hidup menyembah Dia, maka kita akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Nah, kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita hidup benar, maka kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam hidup kita. Nah, kalau kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kita, maka dengan sendirinya otomatis bahwa hidup kita akan menjadi cerminan. Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan ketiga. Firman itu tidak tertulis lagi di loh batu, tetapi di loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Luar biasa. Dimanapun kita berada, kita mencerminkan kemuliaan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang-orang yang memandang kepada kebenaran yang terpancar dari kita, itulah kemuliaan yang terpancar dari Tuhan. Makanya setiap orang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, dia akan selalu memancarkan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Dan malam hari ini, kita sedang berada di posisi itu. Dan Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Lanjut, Bu Ida. Ya. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Iya. Ya. Jadi Allah turut bekerja apapun yang terjadi dalam hidup kita. Secara khusus juga untuk Neil dan keluarga Bapak Alek di tempat ini. Kita bersyukur. Ya, mungkin awalnya sulit ya menerima kenapa harus Neil yang kakinya patah. Tapi ya justru, kenapa bukan si itu ya, si guguk depan. Tapi nggak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Ada maksud Tuhan di balik itu semua. Ya mungkin semakin membangun chemistry lagi dalam keluarga. Bisa suami istri, anak dengan orang tua. Lewat persoalan ini. Ya kan, Nail? Ada amin? Haleluya. Ya Bu Lesi ya. Ya, mungkin awalnya kenapa. Tapi sekarang bersyukurlah. Kita menaikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Katakan bersyukur pada malam hari ini. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu.
Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, kami rindu menyembah, memuji, Haleluya, memuliakan Yesus. Engkau. Terima kasih Tuhan untuk mesbah doa yang boleh kami sudahi pada malam hari ini. Yes, Tuhan. Semua ini karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan pertolongan-Mu Amin, amin. bagi kami semua pada malam hari ini, untuk tempat kami boleh memuji, memuliakan Engkau di rumah keluarga Bapak Alek ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari-hari yang boleh mereka lalui bersama dengan Ya, Tuhan. Yesus Tuhan. Bahkan semua kami yang boleh mengikuti mesbah ini pada malam hari ini, yang dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, layaklah kami naikkan ucapan syukur karena kami masih ada hingga pada malam hari ini. kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh ikut di mesbah ini. Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Jika mereka mengalami persoalan apapun Tuhan, kami percaya di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Amin. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemulihan Nail Tuhan. Tuhan yang memulihkan kakinya secara total Tuhan di dalam Amin, nama amin. Yesus. Yesus, Tuhan. Kau pakai obat-obat yang sudah dikasih oleh dokter, bahkan dokter Pemulihan, suster yang sudah merawat kemarin Tuhan. Engkau juga memberkati semua dokter-dokter yang sudah ambil bagian di dalam Haleluya. untuk penyembuhan Nail Tuhan. Kami percaya Tuhan, obat apapun yang dimakan tetaplah kesembuhan datangnya daripada Amin. Tuhan. Dalam namanya Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tetap kami berdoa Tuhan, bersyafaat bagi bangsa ini. Amin. Nyatakan kuasa-Mu, belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Ya, Mungkin ada hal-hal yang dilakukan yang tidak berkenan bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Presiden kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya Bapak Maruf Amin, bahkan para jajarannya, menteri-menterinya, TNI Polri Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam Gubernur tangan-Mu. Kota Bupati. Bangsa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, ada banyak suku-suku bangsa Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Ya. Karena firman-Mu pasti tergenapi pada akhirnya semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Amin. hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Berikan roh takut akan Engkau di hati mereka Tuhan Yesus. Bahkan berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Ya, Bapak. Saat ini mengalami masalah ekonomi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, selama kami berseru kepada nama-Mu, Ya. selama kami terus Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan, Ya, Bapak. selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang berseru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami pada malam hari ini. Haleluya. Ucapan syukur kami Tuhan atas semua pertolongan Tuhan, secara khusus keluarga Bapak Alek di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpuji termulialah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, kita akan akhiri mesbah doa kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan naikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa dalam surga, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hati kita, angkat tangan untuk terima berkat. Sebagaimana Allah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, demikian berkat Tuhan tercurah atas semua yang ada di mesbah doa ini, baik di tempat ini maupun secara online di tempat masing-masing. Diberkati engkau, diberkati di dalam rumah tanggamu, diberkati usahamu, dan diberkati kehidupanmu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami terima dengan iman. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Shalom. Sampai jumpa
nanti subuh. lain Iya. tempat. Haleluya. Dan di lain tempat. Tuhan berkati. Shalom.